Baiklah, kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai tentang sistem ekonomi yang diterapkan pada negara Singapura. Baiklah, apa sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Singapura? Negara Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7 paling pro bisnis dengan pajak rendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapital tertinggi ketiga di dunia. Singapura bisa menjadi negara maju walaupun sumber daya alamnya sedikit. Hal ini karena Singapura mengandalkan seluruh sektor ekonominya pada bidang industri dan jasa. Beberapa contoh diantaranya yaitu pariwisata, perbankan, dan elektronik. Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri adalah letaknya yang strategis. Ini tidak hanya memudahkan mereka melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam, tetapi juga mempermudah mereka mengekspor hasil industrinya ke berbagai negara. Negara ini memiliki banyak keunggulan dari segi perekonomian, meliputi 1. Ekonomi Singapura merupakan salah satu perekonomian paling terbuka di dunia. Alhasil, kemudahan berinvestasi menjadi salah satu keunggulan negara di Selat Malaka ini. 2. Singapura tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah nomor 7 di dunia. Ketiga, Singapura merupakan negara paling pro terhadap bisnis, dengan pajak rendah 14,2% dari produk domestik bruto. Keempat, Singapura memiliki PDB per kapita paling tinggi nomor 3 di dunia. Ekspor, terutama bidang elektronik, kimia, dan jasa mencirikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki. Selain itu, air juga tidak tersedia dalam jumlah banyak di Singapura. Maka dari itu, air juga dianggap sumber daya khusus di Singapura. Singapura memiliki tanah subur yang terbatas, sehingga mereka bergantung pada taman agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Sumber daya manusia juga menjadi bagian penting bagi kesehatan ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura menempati posisi kelima menurut Scientific American Biotechnology pada tahun 2013 untuk 2 tahun berturut-turut. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali, seperti contohnya pada industri pabrikasi wafer dan penghilangan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang menjadikannya lebih kompetitif daripada negara tetangganya. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi dunia, rata-rata berkisar 400% selama 2008 sampai 2011. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan kedua tersibuk di dunia menurut volume kargo. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang baik ditambah pekerjaan berkeahlian sebagai hasil dari suksesnya sistem pendidikan negara itu. Pemerintah Singapura mengkampanyekan penabungan penghasilan dan investasi melalui kebijakan seperti Central Provident Fund yang digunakan untuk mendanai kesehatan dan kebutuhan lanjut usia. Tingkat penduduk yang menabung termasuk tertinggi di dunia sejak 1970-an. Mengapa Singapura ekonomi negaranya hanya mengandalkan dari industri perdagangan dan jasa? Mengapa penduduk negara Singapura lebih banyak pekerjaan di bidang jasa dan industri? Nah, tak bisa dipungkiri, Singapura merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Singapura juga dijuluki macan Asia karena kekuatan ekonominya. Dalam bidang keuangan, Singapura menjadi pusat keuangan nomor 4 di dunia, maka tidak mengherankan sekitar 6,1% penduduknya bekerja di bidang keuangan atau perbankan. Penduduk Singapura mayoritas berasal dari Cina, Melayu, India, serta keturunan Asia lainnya. Sekitar 42% penduduk merupakan pekerja asing dan pelajar atau mahasiswa. Bank Dunia mencatat sekitar 17% penduduk Singapura bekerja di sektor industri atau pabrik dan 12,4% penduduk lainnya bekerja di bidang jasa. Singapura juga memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian dunia seperti perdagangan, sektor pariwisata, dan lain sebagainya.
praktis, banyak yang penasaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan Singapura lebih berfokus pada bidang perdagangan dan industri. Bagaimana sistem ekonomi di negara Singapura mempengaruhi perekonomian dan bisnis? Di Singapura, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian dan memiliki beberapa perusahaan yang penting. Sebagai contoh adalah Temasek Holdings, perusahaan penting Singapura yang memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan besar seperti Singapore Airlines, Singtel, State Engineering, dan Mediacorp. Selain fakta di atas, berikut ini beberapa fakta lainnya mengenai sistem perekonomian Singapura, diantaranya 1. Singapura mengandalkan ekspor di bidang elektronik, kimia, dan jasa. Hal ini menegaskan bahwa Singapura adalah penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, sehingga negara ini bisa memberi bahan mentah yang tidak mereka miliki. Kedua, Singapura hanya juga tidak tersedia dalam jumlah yang banyak, hasil akhir dianggap sebagai sumber daya khusus. Baik, pada poin yang ketiga, tanah subur di negara Singapura sangat terbatas, alhasil mereka tergantung pada tanaman agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Kemudian poin yang keempat, perekonomian Singapura sangat mengandalkan sumber daya manusia lantaran sumber daya alam yang terbatas. Kemudian poin yang kelima, ekonomi Singapura berada di peringkat kelima menurut Scientific American Biotechnology pada tahun 2013 selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang keenam, Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor dengan cara membeli barang mentah, kemudian diolah dan diekspor kembali. Contohnya pada industri fabrikasi wafer dan penghilang minyak di negara tersebut. Kemudian poin yang ketujuh, letak yang strategis. Singapura merupakan kota pelabuhan yang dijadikan sektor ini sebagai andalan. Pelabuhan di Singapura juga lebih kompetitif ketimbang pelabuhan di negara-negara sekitarnya. Baik, poin yang ke-8 yaitu Singapura memiliki pelabuhan tersibuk nomor 2 di dunia berdasarkan volume kargo. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang baik ditambah pekerja berkeahlian merupakan salah satu keunggulan di Singapura. Ini merupakan imbas dari suksesnya sistem pendidikan di negara tersebut. Kemudian poin yang ke-9, pemerintah Singapura mengkampanyekan program penabungan penghasilan dan investasi melalui kebijakan seperti Central Provident Fund. Dana tabungan digunakan untuk mendanai sektor kesehatan dan kebutuhan lanjut usia. Sebagaimana tingkat penduduk Singapura yang menabung termasuk yang tertinggi di dunia sejak tahun 1970-an.